وأزواجه وأولاده وذريته وأهل بيته شهد له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Imam Al-Alim Al-Allamah Syamsuddin Ahmadillah An-Nabi Qasim Asy-Syafi'i wa ila awaqi leluhur para jamaah negara al-fatah yang telah dahulunya wa usulina wa furu'ina wa hadalina ma'alimina syailamul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Rawahu Imam Hakim. Pertama-tama marilah kita puji syukur dari Allah SWT yang telah memberikan taufik hidayah kepada kita sehingga pada malam hari ini kita bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan thalabul ilmi, itu mencari ilmu. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat kita dalam mencari ilmu ini mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan tuntunan kepada kita dari alam dzulumat, alam kegelapan, alam jahiliyah ke alam Islam, ke alam yang terang-terang, yaitu petunjuk yang diberikan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin atau bulan yang lalu kita telah sampai kepada perkara-perkara tentang rukun Islam, yaitu pada waktu itu saya ulangi lagi sedikit. Dan untuk hari ini adalah insya Allah perkara-perkara yang membedakan antara orang laki-laki dan perempuan dalam sholat dan perkara-perkara yang membatalkan sholat. Di dalam kitab Al-Ghayah At-Takrib ini yang membedakan antara laki-laki dengan perempuan di dalam sholat itu ada 5. Jangan lupa ada 5 ya. Nanti ditanya ada 13 lagi ya. Ada 5. Jadi yang berhubungan dengan sholat, perbedaan antara laki-laki dengan perempuan ada 5.
Wal mar'atu tukhalifur rajula fi khamsati asya, dan perempuan itu bedanya dengan laki-laki fi khamsati, di dalam 5 asya perkara. Jadi ada 5 perkara yang membedakan antara laki-laki dan perempuan, yaitu yang pertama adalah farrojulu yuhafi mirfaqai an jambihi. Ya. Jadi yang pertama adalah orang laki-laki itu harus merenggangkan tangannya dan mengangkat perutnya ketika rukuk dan sujud. Ya. Jadi ketika rukuk dan sujud itu, nah, kecuali kalau waktu sujud itu sofnya penuh sesak, nah itu baru ya, karena itu adalah dalam kaidah fikih itu adalah la dororo wala dir, karena darurat boleh, karena Allah itu tidak mempersulit, membebankan kepada hambanya yang sedang melaksanakan ibadah. Semuanya ada rukhsah bila dalam keadaan terpaksa. Jadi kalau dalam keadaan terpaksa boleh, sedangkan makan babi aja boleh, kalau terpaksa tidak ada makanan lain, dan kalau tidak makan dikhawatirkan tumbuh-tumbuhan tidak ada itu. Sama dengan saya kemarin berwudu pakai air asin, begitu berdoa bibirnya kok terasa asin. Saya aplikasi dengan sebuah tes, iya, di atas perahu dengan papan yang kecil ini, seorang sambil duduk tanya sama ya, nakoda kapalnya, mana arah barat sana Pak? Ya udah, sholat mustaqbilal kiblat, tidak ada mustaqbilal barati, tidak ada. Lalu kapalnya atau perahunya putar-putar, biar aja putar-putar perahunya, berdiri tidak mungkin jatuh, duduk di atas papan kecil ini ya. Jadi warrojulu yujafi mirfaqihi an janibi wa yukilu bani an fakhidai. Jadi membuka, mengganggarkan atau ngangkat perutnya ketika sujud ya. Bahkan Nabi Muhammad kalau waktu sujud itu ketiaknya kelihatan ya,
Itu perintah itu. Kalau rokok sikutnya ini agak dibengkakkan dari lambung kalau laki-laki, kalau sujud perutnya itu fil ruku'i wa sujud wa yajharu fi mawdi'il jahri jabar apa merasakan banten no mengeraskan suara. Orang laki-laki itu mengeraskan suara bacaannya di dalam perkara yang harus dibaca keras. Ya umpamanya ketika takbir intikal, takbiratul ihram itu kan dibaca keras. Allahu Akbar. Kemudian saya lanjutkan lagi. Wa idza nabahu syai'un fi sholati sabaha. Kalau ada apa-apa di dalam sholat, ada apa-apa di dalam sholat, umpamanya ini ada apa-apa dalam sholat itu, waktunya ruku sujud, atau waktunya berdiri kok duduk tahiyat, itu termasuk ada apa-apa di dalam sholat, atau ragu-ragu, ada kesalahan, maka kalau orang laki-laki di situ adalah sabbaha, membaca tasbih subhanallah, khusus laki-laki. Ya. Kemudian yang terakhir, wa auratu rajulu ma baina surtihi wa rukbatihi, dan aurat laki-laki itu mulai dari pusat sampai lutut. Kalau dua itu tertutup, sholatnya sah. Kalau sholat ini ya, kalau bahasa Jawanya auratnya wong lanang, wong wedok, auratnya wong lanang itu mulai dari udel sampai dengkul. Ya. Sedangkan orang perempuan, tadi orang laki-laki, wal mar'atu tadumu ba'duha, sedangkan orang perempuan mengumpulkan
anggautane tadi sikutnya kumpulkan ya, untuk menahan. Baik ketika rukuk maupun sujud. Watafidu sautuha, watafidu sautuha, watafidu sautuha, melangkan atau sir, memelankan suara, sautuha suara. Di bacaannya memelankan suaranya, nggak usah keras-keras, tidak seperti orang laki-laki. Bila tidak ada orang laki-laki sebagai mahram. Kalau jamaahnya sama suami istri dan laki ya. Kalau di masjid, di musola kan enggak, suami istri tok umum ya. Jadi kalau tidak ada mahram suaranya dipelankan. Kemudian kalau ada apa-apa di dalam sholat, nah, tadi orang perempuan itu tepuk tangan, bahasa Jawanya apa? Keplok, keplok. Tapi dengan ini bukan begini. Nah, jadi tutup ya. Itu kalau ada apa-apa di dalam sholat. Jadi seperti laki-laki tadi, kalau laki-laki baca tasbih, kalau perempuan tepuk tangan dengan apa itu namanya, bukan dengan telapak tangan tapi dengan punggungnya tangan ya, balik tangan. Kemudian wajami'ul badanil qurratil awratul awajliha wa kafaina. Auratnya perempuan itu seluruh tubuhnya kecuali muka dan kedua telapak tangan ya. Jadi ada 5 yang membedakan orang laki-laki dan perempuan di dalam sholat. Baiklah, kemudian kita lanjutkan. Faslun walladhi yubtilu sholatu wa asyara syai'an al-kalamul amdu wal amalul kasiru wal hadasu wal hudusul najasa. Perkara-perkara faslun, perkara-perkara walladhi yubtilu sholat, yang membatalkan sholat. Ahada asyara syai'an, ada 11, ada 11 ahada asyara syai'an. Yang pertama al-kalamu, ngobrol-ngobrol, ngomong-ngomong, bicara, al-kalamu ya.
ngomong-ngomong yang disengaja, ya, di ngomong-ngomong yang disengaja, ya, al-kalamu amdun sengaja, ngomong-ngomong. Wal amalu, berbuat, beramal. Maksudnya di sini adalah amal itu gerak, bergerak, ya. Jadi wal amalu kasirun, bergerak yang banyak, bergerak yang banyak. Ya. Waktu pertama sudah kasih tahu caranya. Kalau kita gatel, tangannya ditempelkan plug, baru jarinya yang gerak, ya. Bukan kalau gini, ini gerakan semua itu yang batalkan sholat ini. Garu-garu, gitu. Jarinya aja plug satu. Nah, ini tidak apa-apa. Makanya menurut Imam Ahmad, ya, ketika tahiyat tangannya digerakkan tidak membatalkan sholat, karena hanya jarinya ini. Yang penting konsentrasi, ya. Nah, ini. Jadi wal amalu kasirun. Kemudian wal hadasu, hadas, kentut, ya, hadas, hadas itu kentut. Ya. Bukan lebar lagi tapi cium. Ya. Liwal hadasu, hadas. Wa hudusun najasah. Nah, wa hudus itu baru najasah, kena najis mendadak. Pas rukuk terkencing, nah, mendadak. Ya. Atau pas batuk, ya, pas batuk terkencing, itu namanya najis mendadak. Di sini namanya adalah wal hudusu najas, ya, najasatin. Wan kisahul aurat, wan kisahul terbukanya aurat. Ini yang sering orang laki-laki, perutnya buncit, sholat, ketika sholat pakai celana, pakai kaos, waktu sholat, nah waktu rukuk sujud itu terbuka belakangnya ini. Ya kalau mulus pulaunya banyak. Ya. Sedangkan kita memakai kain untuk sholat, di belakangnya ada tulisannya wakaf. Ya, biasanya kan gitu ya. Wakaf. Itu makruh itu. Ya, makruh. Kursi wakaf. Akhirnya orang di belakangnya baca wakaf. Pakaian sholatnya pakai kaos Balikpapan 10 kilo. Jadi baca Allahu Akbar Balikpapan 10 kilo. Lari. Nah ini gambar Borneo dari mana ya? Tergandul.
Nah, itu yang pakai kaos makro itu, ya. Baca yang di belakangnya tadi baca. Hah? Baca yang di belakangnya Pak ya, jadinya kan kita baca ya. Yang baca, yang pakai makro juga. Makanya saya, mohon maaf, ya, saya biasanya kalau pakaian sholat saya di sarung itu tulisannya tidak terlalu gede, nggak tak balik. Nanti kalau tulisannya gede, gajah duduk, ya, ya, dua mangga. Ini wangkisahul aurat itu terbukanya aurat ya. Wataghyirun niyati, berubahnya niat. Udah teman-temannya sholat berubah niatnya, batal. Ya. Wasti tebarul kiblati, nah ini yang tadi. Wasti tebarul kiblati, membelakangi kiblat. Makanya orang sholat tidak ada mustaqbilal barati, mustaqbilal utari, itu cara tidak ada. Berarti mustaqbilal kiblat. Walaupun kapalnya itu putar-putar, biar aja ini putar kapalnya. Kita waktu pertama sholat menghadap kiblat. Kalau tidak tahu arah kiblatnya, pokoknya sholat mustaqbilal kiblati. Saya pernah juga sama kepala sekolah SMP 3 di kilo ya, wisata di kilo berapa itu? 28 atau berapa itu? Ya. Sholat ada kardus bikin gambaran di dalam gedung. Dari luar sudah warga ke sana, dan di dalam bingung masuk. Tapi sholatnya kan menghadap kiblat ya, sah udah itu. Ya. Ya. Belakang kiblat tadi sengaja kita tahu deh. Terus kalau Kita sengaja mau maksud kita, mamanya kiblat menghadap kita, kiblatnya ke sana. iya, Kita ternyata nggak ada sana, berarti sengaja itu ya. iya. Ya saya contohkan mustaqbilal barati itu kan sengaja. Mustaqbilal barat itu barat, yang nggak ada kiblat kan? Dia sengaja belakangnya tahu arah kiblat tapi tidak mau menghadap kiblat. Kalau di dalam hutan kan nggak tahu kan. Saya nggak tahu tadi. Yang penting sudah menghadap kiblat. Iya. Makanya tidak ada mustaqbilal barati, menghadap barat, tidak ada. Ya. Kemudian wal aklu, makan sengaja. Sholat ada bobot di mulut. Nah itu batal itu. Ya. Wasurbu, minum. Ya. Si makan sengaja batal. Wasurbu, minum batal. Wal kohatu, ketawa, berbahak-bahak, ketawa. Kohatu, wal kohatu, tertawa-tawa. Bahasa Jawanya itu guyon, ya. Wal kohatu, tawa-tawa, pikel-pikel, apa itu? Yang terakhir adalah warot datu, murtad. Jadi itulah
13 yang membatalkan sholat ya. Jadi ada 11 ya, 11 yang membatalkan sholat, batal sholat. Yang pertama adalah berbicara ya. Jadi al-kalam yang berbicara dengan sengaja, ngomong-ngomong dengan sengaja. Wal amalu kasirun, bergerak yang banyak. Wal hadasu hadas, wal fudusun najas, kena najis baru. Wal kisahul aurat, adalah terbukanya aurat. Wa taghyirun niat, berubahnya niat, pasti baru kiblat, mengikuti kiblat atau membelakangi kiblat ya, atau istilahnya tidak menghadap kiblat gitu ya. Wal aklu maka wasyarbu minum, wal kokatu ketawa-ketawa, wal riddatu murtad. Karena kita imamnya terlalu panjang itu Ngantuk. Ada terlalu panjang. Mohon maaf ya, kadang-kadang kita itu kurang anu ya. Makanya di situ orang kalau mau sholat itu kalau bisa sebelum sholat dimulai itu menghadap kepada jamaah untuk diketahui jamaahnya itu umurnya berapa. Itu maksudnya seperti itu. Sambil membaca sawu sufufakum fa inna tasgata sufufu minta misalnya itu melihat para jamaahnya. Makanya ada, mohon maaf, masjid khusus bacaannya 1 juz ada. Nah, kalau mau itu yang ngantuk-ngantuk ya nggak usah ikut lah, tertidur gitu. Iya, karena udah ada khusus. Maaf, saya waktu di Pondok Tebuireng itu orang yang sholat itu, tapi waktu itu sholat tarawih ya, sholat sunnah. Orang sholat tarawih itu terbagi ada 4 ya. Jadi satu lokasi itu ada 4 tempat sholat bagi yang alim-alim yang 1 juz itu, terus sholat yang biasa, sholat yang tercepat. Ada cepat karena apa? Habis sholat tarawih dia ngaji, tapi tetap rukun-rukun sholat terlaksana. Yang penting rukunnya aja ya. Kadang-kadang kita juga salah paham. Kita ngaji Al-Quran, ngaji tapi tidak bersuara, itu namanya bukan ngaji. Itu sudah baca Quran sudah, kok gak ada suaranya, itu bukan baca. Orang membaca itu ada suara ya. Bisa aja ya, diam-diam aja udah dapat 1 juz. Karena apa? Orang baca itu yang dipentingkan adalah makhraj dan tajwid. Itu makhraj, bunyi huruf, tajwid, panjang pendeknya bacaan. Ya. Pak, Ya. kalau sholat udah tenang, tiba-tiba dia ketawa sendiri itu batal ya Pak ya? Ini tadi ketawa saja. Iya. Tertawa sendiri. Iya, tahu sendiri. Wah, perlu diperiksakan itu. Enggak sengaja, tiba-tiba dia ketawa sendiri. Jangan sholat. Perlu diperiksakan itu. Pasti ada nggak beres, tertawa sendiri masalahnya. Teringat sesuatu yang betul. Mungkin teringat ke apa? Bayang.
perlu diperiksa. Iya, bukan hanya tawar, yang teriak pun kadang-kadang ada. Teriak. Tapi batal tuh ya Pak ya? Batal ya? Itu biasanya orang yang seperti itu dia was-was. Ya, ada ketidakberesan dalam pemikirannya. Memejamkan mata apa Pak? Memejamkan mata. Sebenarnya tidak apa-apa, jangan batalkan, karena itu tidak ada memejamkan mata itu membatalkan sholat. Ya, jadi memejamkan mata tidak membatalkan sholat. Ya, ada yang lagi bertanya? Kalau tidak ada, tak lanjutkan lagi. Ini supaya nanti kalian berpikir, menghitung apa benar, apa salah. Ini intinya. Tak lanjutkan, yaitu faslun wa raq'atul faraidu sab'ata asyara raq'atan fiha arba'un wa salasuna sajadah wa arba'u wa tis'una takbiratan wa tis'u tasyahudan. Hitung nanti ya. Faslun pasal-pasal waraqatul faro itu rakaat-rakaat di dalam sholat fardu. Hitung ya, rakaat-rakaat dalam sholat fardu. Ya, waraqatul faraid, rakaat-rakaat dalam sholat fardu sab'ata asyara, 17 rakaat. Tuh sholat fardu ini, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ya, sab'ata asyara rakaatan fiha arba'un wa salasuna sajadah, di dalamnya ada 4 wa salasuna sajadah dan 30 sujud. Ya. Jadi rakaat sholat fardu itu ada 17 ya. Kemudian wasalasuna 30 sajadatan sujud ya. Arba'un papat, 30 sama papat, jadi 34 sujud. Fiha arba'un wa salasuna, 4 dan 30 sujud. Jadi 34 sujudnya itu ada apa? Wa arba'un wa tis'una, wa arba'un dan 4 tis'una. Berapa tis'una? 90 ya. Apa yang 90? Takbiratan, takbir ya. Ya. Jadi 90 takbir. Jadi 94 ya, 94 takbir.
wa arba'un wa tis'una takbiratan, 4 dan 90 takbir, berarti 94. Wa tis'u tasahhad wa tis'u tasahhadati wa tis'u 9 tis'u. Kalau tis'una 90, kalau tis'u 9. Tasahhadati tasahud wa asru tasliman 10 salaman ya. Di tasahudnya 9, salamnya 10. Nah, ini yang paling banyak. Wa mi'atun wa salasun wa khamsuna tasbihatan. Mi'atun 100, wa salasun 3, wa khamsuna 50. Tasbihan tasbih. Jadi membaca tasbihnya 150. Baca tasbihnya 150. Kalau kita bacanya 3 ya. Tuh. Dan cek lagi itu. Dalam kitab ini itu. Wami'atun wa salasun wa khamsuna tasbihatan wa jumlatu arkani fi sholati mi'atun. Jumlah rukun sholatnya ada 126. Jumlah rakaat ada, jumlah rukunnya itu ada 126. Itu sholat 5 waktu, jangan salah. Kalau rukun sholat ada 13, itu hanya 1 sholat fardu. Tapi di kitab ini kemarin ada berapa? 18. Karena tumanina sendiri kan begitu kemarin. Ya. Kalau yang di fikih secara umum, sujud serta tumanina jadi 1, rukun serta tumanina jadi 1. Itu ada 13. Kemarin mau jawab rukun sholat itu hanya 3 gitu. Ya, secara garis besarnya kan 3. Apa itu? Hati, ucapan, dan gerakan. Itu ya. Nanti akan kita perinci setiap sholatnya ya. Jadi sampai sini dulu karena waktunya ini udah isya. Jadi mudah-mudahan apa yang saya berikan ini bisa menjadi lebih baik kalau kita sholatnya sholat sunnah umpamanya dapat pahala. Kita lakukan yang sunnah dapat pahala lagi, gitu loh ya. Jadi sholat sunnah, yang sunnah kita kerjakan juga dapat pahala. Pokoknya sholat qobliyah, sunnah kan dapat pahala. Nah, sunnah qobliyahnya ini yang sunnah dikerjakan dapat pahala lagi.
ini. Ya kalau bisa kita berusaha ke situ, kalau bisa sholat sunnah qobliyah, ba'diyah atau sholat sunnah yang lain, tapi di dalam mengerjakan sholat sunnah itu yang sunnah-sunnah juga dikerjakan. Itu saja yang saya sampaikan. Kita akhiri. Ya hadirin wa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Hamda syakirina hamdan na'im hatta ibadah mazida ya rabbana taqabbal ma'al fajr wa karim sultan Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam awal al-afa dan al hajat atau al sayyi'at amra bi ta'ala wa nasallallahu wa khairul hayat wa mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.